Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda kembali berkuasa di Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Upaya Belanda mendapatkan titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara adalah mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Jalur diplomasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan mempertahankan beberapa faktor. Para pemimpin Indonesia berupaya untuk memperkecil korban yang tewas. Selain itu, diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu menandingi senjata Belanda yang ditopong oleh tentara sekutu. Adanya jalur perundingan merupakan salah satu politik kecitraan Indonesia di dunia internasional. Perundingan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai, yaitu dengan cara perundingan. Selama berdirinya Republik Indonesia hingga pengakuan kedaulatan telah terjadi beberapa perundingan, dan berikut adalah perundingan yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka di Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, anggota delegasi Indonesia, antara lain Susanto Ciptoprojo, Muhammad Rum, dan Aka Gani. Delegasi Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mook, Max Gunn, Paul, dan Lord Keeler dari Inggris. Bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam membentuk RIS, Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negara Belanda sebagai kepala UNI. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda. Satu hal ini merupakan akibat dari perdebatan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.
Perjanjian Renville. Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ahli Sastro Widojo, Dr. Chua Siklin, Muhammad Rum, Haji Agus Salim, Narsun, dan Insinyur Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Qadir Wijojoatmojo, JHR van Freevoort, Dr. Soumokil, Bangran Kartanegara, dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro terhadap Belanda. Dengan demikian, Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia bisa dikuasainya. Setelah perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis markasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia seperti pada perundingan Linggarjati. Pada perundingan Renville ini, bangsa Belanda mengingkari janjinya dengan cara melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia saat itu Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan aksi perang gerilya. Perjanjian Rombroyen. Perjanjian Rombroyen juga disebut Perjanjian Rom-Van-Rooyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag
pada tahun yang sama. Ada penghasil perjanjian Romroyen antara lain: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghargai konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan sebuah operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang. Kemudian pada tanggal 22 Juni sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat. Sesuai perjanjian Renville pada 1948, Belanda dan Indonesia seakan mendirikan sebuah persekutuan dengan jasa sukarela dan persamaan hak. India Belanda akan menyerahkan semua hak kekuasaan dan kewajiban pada Indonesia. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya perjanjian Romroyen kepada keadaan Indonesia. Isi perjanjian Romroyen termasuk pembebasan tahanan politik, sehingga Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Yogyakarta setelah sekian lama diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara Indonesia. Terjadi penyerahan mandat dari Syarifuddin Prawinegara sebagai Presiden Pemerintah Darurat Indonesia kembali kepada Soekarno. Yang paling mencolok dari dampak adanya perjanjian Romroyen ini adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Romroyen pun berujung kepada dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi meja bundar Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi meja bundar, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Rum, Soepomo, Gilei Nema, Ali Sastromijojo, Sukiman Suyono, Hadi Noto Sumitro, Jojo Hadi Kusumo, Aka Pringgodigdo, Koroner B. Simatupang Sumardi, dan Insinyur Juanda. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh J. Van Marsheven dan wakil dari UN Ciaci diketahui oleh Clay. Adapun hasil dari konferensi meja bundar antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam Uni
itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 2. Indonesia akan mengambil semua milik Belanda dan membayar hutang India Belanda sebelum tahun 1949 dan part masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian.